Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan melakukan perbaikan mobil Toyota Daihatsu, maksud kami mobil Daihatsu Terios, atau untuk tipe Toyotanya yaitu Toyota Rush, teman-teman. Jadi mobil ini dengan kilometer 328.000 sekian, dengan keluhan AC-nya tidak dingin. Jadi mobil ini datang ke bengkel kami melakukan perbaikan atau perawatan periodic maintenance, yaitu 330 km untuk tipe atau model mobil ini tahun 2010, teman-teman. Jadi dengan keluhan AC yang tidak dingin, jadi di sini kita bisa menyimpulkan beberapa item yang dapat menyebabkan AC-nya tidak dingin. Yaitu kalau kita hidupkan blowernya, hanya blowernya saja, sedangkan switch AC-nya menyala. Untuk suhu atau temperatur mobil ini sangat panas. Oke, jadi untuk melakukan pengecekan apabila kendaraan teman-teman atau teman-teman mengalami kendala yang sama untuk mobil tipe jenis ini dan juga tipe mobil lainnya. Jadi hal yang pertama kita perlu perhatikan yaitu kuantiti dari freonnya. Karena untuk kompresor akan bekerja apabila kuantiti dari freon itu mencukupi. Yang kedua, kita bisa melihat dari sistem elektrikal mekanikalnya, yaitu dengan melihat dari magnetic cloud-nya berfungsi atau tidak. Karena saat switch AC dinyalakan, maka magnetic cloud akan mendapatkan supply current atau mendapatkan sistem elektrikal yang menyebabkan magnetic cloud itu harusnya berputar. Oke, kita langsung lihat saja ke mesinnya. Dengan posisi AC blowernya on dan AC switchnya on, kita lihat posisi dari magnetic cloud dan juga tekanan freonnya, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini setelah kita lihat untuk magnetic cloud-nya itu tidak berputar, teman-teman. Untuk bagian depan itu tidak berputar, yang menandakan bahwa kompresornya itu tidak berfungsi. Jadi untuk memastikan dari mana kerusakannya, pertama kita bisa melihat dulu tekanan freonnya atau kuantiti dari freonnya cukup atau tidak dengan menggunakan alat AC recovery. Atau dengan option lainnya, apabila kita tidak memiliki alat untuk mengecek kuantiti dari freon, jadi kita bisa menggunakan valve. Untuk freonnya itu kita tusuk menggunakan kunci atau sejenisnya. Kita lihat apakah terdapat freon atau tidak di dalamnya. Jadi hanya sebentar saja, teman-teman, jangan terlalu lama. Kita tusuk valve-nya. Oke, ada tekanan gas yang keluar. Oke, teman-teman, apabila ada tekanan gas dari freon, dari valve freon itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan freonnya itu bagus atau tidak terdapatnya kebocoran pada sistem AC mobil ini. Jadi langkah kedua, kita bisa mengecek current seperti yang saya bilang tadi. Kita cek current ke kompresor, teman-teman. Jadi kebetulan di sini saat saya mengecek tadi, saya menemukan untuk current kompresor itu kabelnya putus, teman-teman. Ini dia, saya lihat. Jadi di sini saya akan matikan terlebih dahulu mesinnya biar suaranya lebih jelas. Jadi di sini, teman-teman, yang perlu kita perhatikan yaitu bukan karena kabelnya ini putus, jadi apa penyebab dari kabel itu putus. Jadi di sini, teman-teman, kita bisa lihat terdapat soket AC-nya. Ini dia. Ini soketnya. Jadi di belakang soket ini terdapat klip. Jadi klipnya ini sudah rusak, teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan penyebab dari kabel ini putus yaitu karena
klip dari soket ini lepas dari posisinya. Itu dia, kita lihat. Jadi bolongan itu merupakan tempat untuk soket dari AC magnetic clamp. Jadi karena soketnya ini lepas dari lubangnya atau dudukannya, sehingga menyebabkan kabelnya ini putus. Bagaimana kabel ini bisa putus? Karena saat mesin dinyalakan, maka akan terjadi getaran atau vibration pada kabel ini, yang mana lama kelamaan dengan beriringnya waktu, maka kabelnya ini akan putus dari soketnya ini, teman-teman. Jadi di sini saya akan perbaikin, saya akan sambungkan kembali kabelnya. Setelah itu saya akan ikat soketnya. Jadi saya akan lihatkan terlebih dahulu apabila kabel ini dimasukkan ke soket ini, apakah kompresornya akan hidup atau tidak. Jadi kalau dia hidup, itu berarti penyebabnya hanya dari kabel yang putus ini. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, mesinnya sudah saya hidupkan kembali. Jadi saya akan menyambungkan saja atau hanya mencolokkan kabel yang putus tadi ke soketnya. Kita lihat reaksi dari mesinnya saat kompresornya hidup, maka mesin akan bergetar karena beban dari mesinnya bertambah. Kita lihat. Oke teman-teman, bisa kelihatan dan terdengar suara kompresornya. Saat kabel ini saya sambungkan, maka mesinnya bergetar dan kompresornya itu terhubung. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, yaitu bagaimana cara memeriksa atau mengecek mobil dengan keluhan AC-nya panas atau tidak dingin, dengan kondisi AC magnetic clamp-nya tidak menyala. Oke, sekarang menyala teman-teman, karena kabelnya masih menyambung walaupun tidak tersambung secara utuh. Saya cek untuk temperaturnya sekarang, apakah mulai dingin. Oke teman-teman, di sini mulai terasa hawa dinginnya. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.